sih Regina? Aduh, Sentil, maaf terlambat. Si Regina kok baru datang jam segini? Iya, ketiduran. Wah, kok bisa ketiduran sih? Kan mau sekolah minggu. Oh iya, kita mau sekolah minggu ya. Oke. Aku harus taruh tas ini berarti ya. Tunggu bentar. Mau siap-siap untuk sekolah minggu. Aku sudah siap. Ya, kita mau sekolah minggu ya, Tip ya. Oke, hari ini hari yang spesial teman-teman. Karena hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan prakarya. Yeay! Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan kalau Yesus kita panggil sekarang untuk dapat menguasai hati kita. Teman-teman yang masih tiduran, duduk dulu. Bangkit berdiri, yang bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Semuanya katakan. Pemimpin penuntun setiap langkah hidupku, sucikan kuduskan semua dosaku ini. Pemimpin penuntun setiap langkah hidupku, sucikan kuduskan semua dosaku. Kita mau satu di dalam doa. Kita lipat tangan. Kita mau ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau Tuhan Yesus hadir. Bertatalah dalam hati kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, kita sudah berdoa dan kita sudah bilang sama Tuhan, kita siap untuk memuji nama Tuhan. I love you Jesus. Kita mau nyanyi sama-sama. Semua pakai gerakan ya.
Kita jadikan pujian. Aku anak bala keselamatan. Tuhan tolong berkati kami Tuhan, karena hati kami siap untuk ditaburi firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Apa itu buta? Buta berarti tidak bisa melihat apapun, tidak bisa melihat teman, tidak bisa melihat pohon, langit, bunga, dan bahkan tidak bisa melihat papa dan mama. Coba kalian bayangkan, apa ya yang dirasakan oleh orang buta? Ya, pasti mereka sedih sekali karena tidak bisa melihat. Itulah juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Setiap hari, Bapak Bartimeus duduk di pinggir jalan dan menunggu orang-orang untuk memberinya uang untuk membeli makanan. Hingga suatu hari,
Saat Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, banyak orang di sana sedang bercerita bahwa sebentar lagi Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mendengar itu, Bartimeus senang sekali karena dia tahu, ia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang dan dapat menyembuhkan orang sakit. Bartimeus pun menunggu Yesus dengan tidak sabar. Hingga akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus berkata, "Hei, coba lihat, itu Yesus. Ya, itu Yesus, dia sudah datang." Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sudah datang, maka Bartimeus langsung berteriak dengan suara yang keras, "Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku Yesus." Tetapi orang-orang yang ada di dekat Bartimeus menyuruh dia diam. "Shh, diam kamu, shh, diam, diam." Tetapi justru Bartimeus lebih keras berteriak, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku." Yesus mendengar dan memanggil muridnya untuk membawa Bartimeus. Seketika itu juga Bartimeus langsung melompat senang. Ia menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu, Bartimeus?" Dan Bartimeus pun berkata, "Tuhan Yesus, aku ingin sekali dapat melihat seperti semua orang." Dan Yesus berkata, "Karena engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan, maka saat ini juga kamu akan sembuh." Tiba-tiba Bartimeus merasakan ada yang terbuka di matanya dan haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Aku dapat melihat kalian semua yang ada di sini. Melihat jalan yang aku lewati setiap hari, melihat langit ini. Dan yang paling luar biasa, aku dapat melihat Engkau Yesus. Itulah sukacitaku yang terbesar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku bisa melihat Engkau Yesus. Bartimeus pun memeluk Yesus dan berkata, "Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik." Nah, anak-anak, dari cerita tentang Bartimeus ini, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita ucapkan, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan Bartimeus yang buta sehingga dapat melihat. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa melihat semua yang baik, yang indah yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi ingatlah bahwa mata kita juga dapat menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Minggu ini kita belajar dari kisah seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Nah, Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang buta. Kalian tahu buta itu apa? Buta itu tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat orang, tidak bisa melihat mobil, tidak bisa melihat rumah, melihat apapun dia tidak bisa melihat. Tetapi Bartimeus mempunyai telinga dan dia masih bisa mendengar. Dia sering mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus dapat melakukan berbagai macam mujizat. Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga dapat mengusir roh jahat. Dan bahkan Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, begitu juga Bartimeus juga berharap dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di sekitar situ, ada di situ, lalu Bartimeus berteriak dan memanggil Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah
aku. Dia berteriak, tetapi banyak orang yang melarang dia untuk memanggil Tuhan Yesus. "Shh," kata orang-orang itu, "Shh, jangan teriak-teriak." Tapi Bartimeus tidak patah semangat. Dia tetap berseru. Dia tetap memanggil Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, Anak Daud." Dengan suara yang semakin keras, Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus dapat mendengar panggilan Bartimeus. Tuhan Yesus dapat mendengar seruan Bartimeus. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar seruan Bartimeus, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memanggil Bartimeus untuk dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bartimeus dapat sembuh dan dia dapat melihat kembali. Dia dapat melihat. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa mukjizat Tuhan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Begitu juga kita mulai hari ini kita boleh belajar dari Bartimeus. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus dapat menjawab semua doa kita, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga tidak boleh patah semangat. Misalnya kita doa sekali belum dijawab Tuhan Yesus, kita nggak boleh patah semangat. Kita harus seperti Bartimeus. Ketika orang-orang melarang dia, dia tetap semangat, dia tetap berteriak, dia tetap berseru kepada Tuhan Yesus, dia tetap memanggil Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mendengar Bartimeus. Begitu juga dengan kita, ketika doa kita belum dijawab, kita nggak boleh patah semangat. Kita harus tetap bertekun dalam doa. Kita harus tetap berdoa sampai Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terdapat pada Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12 yang berbunyi, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Nah, itu ayat hafalan minggu ini. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas yang akan dipimpin oleh Cici Regina dan Kakak Steve. Selamat menyaksikan adik-adik. Halo teman-teman, nah ketemu lagi sama kita. Kali ini kita mau prakarya. Kita mau prakarya buku doa. Yeay! Nah, alat-alat yang perlu disiapkan sederhana kok teman-teman. Jadi pasti di rumah sudah ada. Kertas, HVS boleh, kertas gambar, buku gambar boleh, A4. Oke? Mau yang lebih kecil juga nggak apa-apa, tapi diusahakan 4 ya. Kemudian penggaris, nggak harus yang ada bolong-bolong ini teman-teman. Mau penggaris yang lurus, mau penggaris segitiga, boleh. Pokoknya ada penggaris. Oke. Kemudian krayon atau pensil warna juga boleh. Kemudian gunting. Hati-hati ya teman-teman, kalau menggunakannya harus sama-sama Mama sama Papa. Kemudian alat tulis. Nah, kali ini kita mau membuat kartu doa. Nah, ini kita ambil dulu. Ini kertasnya. Kita lipat dulu pertama teman-teman jadi 2. Kita lipat jadi 2 sama rata ya. Sama besar. Ya, nih, udah ya. Terus kita mau jiplak tangan kita. Nah, jadi teman-teman, di area yang ada lipatannya, kita hadapkan ke kita.
kita mau jiplak tangan kita. Nah, ini begini ini. Yang pertama, nah kita gini. Kita mau jiplak. Nah, kita jiplak ya tangan kita. Sudah. Dirapiin. Nah. Asli. Bolong-bolong. Terus nanti tangannya awas kena spidol. Kalau sudah, yang di sebelah kanannya kita jiplak tangan yang satunya, oke? Jiplak tangan yang satunya. Oke, tangan yang kiri. Agak sulit ya teman-teman, karena tangannya menggambar yang kiri. Nah, apa-apa, lucu. Nah, jadi dua tangan kita. Yeay. Yeay, sudah. Nah, sesudah kita kasih gini, kita balik ya teman-teman. Nah ada dua bidang yang kiri sama bidang yang kanan. Nah, bidang yang kiri kita gambar muka kita ya. Yang sebelah kanan kita tulis apa doa-doa kita pada Tuhan. Saat kita memanggil Tuhan Yesus saat berdoa, apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, untuk gambarnya boleh pakai krayon teman-teman. Yang tadi tangannya ini juga boleh diwarna pakai krayon ya. Kita mewarna sedikit. Kita gambar dulu muka kita. Gambar muka kita. Kita gambar muka kita, ada matanya, ada hidungnya, jangan lupa mulutnya juga. Cici gambar kacamata. Cici pakai kacamata. Belum selesai. Jangan lupa digambar badannya. Gambar badan, mana badannya? Mana ya badannya?
Sudah digambar, dikasih warna. Yuk. Jangan lupa dikasih nama. Namanya di warna-warna juga boleh. Lihat Steve. Lucu-lucu ya teman-teman ya. Kayak apa ya? Kayak Winnie Queen. Gak apa-apa lah. Lucu. Guna. Terus jangan lupa yang sebelah sini kita tuliskan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan saat kita memanggil Tuhan. Baik. Kita sampaikan terima kasih. Kalau mau pakai ini juga bisa. Yes, pakai bulat-bulat. Yeay. Yeay, sudah. Nih. Nah, kalau jadi bilang terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu padaku. I love you Jesus. Yeay. Kalau Steve. Kalau Steve, Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh berkat Tuhan dalam hidupku. Yeay. Nah, ini bisa teman-teman taruh di meja untuk teman-teman ingat kartu-kartu doa yang teman-teman mau sampaikan buat Tuhan. Nah, teman-teman boleh pasang di meja juga bisa. Nah, kan bagus kan? Oke, taruh di meja. Nanti Steve mau ditaruh di mana? Kalau di meja belajar. Di meja belajar, boleh. Yeay. Nah, teman-teman nanti kalau sudah dibuat, jangan lupa diposting ya, difoto. Nanti dikirimin ke kakak-kakak pembinanya. Ada mungkin CPG atau mungkin Regina atau mungkin kakak-kakak pembina. Ada Shirley juga. Nanti yang bertugas siapa? Kirimin ya. Nanti buat yang paling bagus ada hadiahnya. Yeay. Jadi jangan lupa buat diposting, difoto. Oke? Nanti yang paling bagus ada hadiahnya. Sekian, Tuhan Yesus